Citra duduk di sebuah kafe stasiun, mengaduk-aduk kopi yang mulai mendingin dengan sendok kecil. Wanita itu menatap kerumunan orang dengan pandangan kosong. Mereka semua entah baru saja tiba di kota ini atau akan berangkat meninggalkannya. Para penumpang lain mungkin berpikir hal yang sama tentang Citra, seorang wanita muda yang duduk di meja menunggu keretanya. Namun, kenyataannya sama sekali tidak begitu. Bima, suaminya, yang mengantarnya ke stasiun. Ia mencium kening Citra sebagai ucapan selamat jalan dan menawarkan diri untuk menemaninya menunggu kereta. Tidak usah, senyum Citra pada suaminya. Nanti Adit terlambat ke sekolah. Bima mengangguk, memeluk istrinya sekali lagi, lalu pergi. Ia pergi dengan keyakinan penuh bahwa pagi di bulan Oktober yang cerah itu, istrinya akan berangkat untuk perjalanan dinas yang pertama dalam hidupnya. Citra adalah seorang guru sekolah dasar, pekerjaan yang menuntut tanggung jawab, rumit, tetapi sangat menyenangkan. Orang tuanya lah yang menyarankannya memilih profesi ini ketika ia lulus SMA. Kamu itu pandai sekali bergaul dengan anak-anak, ibunya meyakinkan. Dunia pendidikan itu cocok untukmu. Profesi yang luar biasa, ayahnya menimpali. Mulia, dibutuhkan, paling pas untuk seorang wanita. Citra pun setuju, dan ia tidak pernah menyesali keputusannya. Masa kecil Citra dihabiskan di sebuah kota kabupaten kecil, sebuah kota kecamatan yang tenang, jalan-jalannya sempit dan berdebu, halaman rumah penuh dengan tanaman hijau, dan semua orang saling mengenal. Ia adalah gadis yang pendiam, penurut, dan sedikit takut untuk meninggalkan keluarganya demi melanjutkan kuliah di ibu kota provinsi, sebuah kota yang besar dan ramai menurutnya saat itu. Namun, di kotanya, Klaten, tidak ada banyak pilihan setelah lulus sekolah. Dari semua opsi yang ada, hanya ada sekolah teknik bangunan, dan jurusan itu sama sekali tidak menarik bagi Citra. Citra menghela napas, teringat kedua orang tuanya. Ayahnya sudah tiada. Seorang pria yang belum terlalu tua, direnggut oleh serangan jantung beberapa tahun lalu. Setidaknya, ia sempat melihat cucunya. Citra sendiri tidak tahu bagaimana ia bisa melewati tahun yang berat itu, semua terjadi begitu cepat. Ibunya juga sering sakit-sakitan, entah tekanan darahnya yang naik atau jantungnya yang bermasalah. Ia cemas memikirkannya. Satu-satunya yang menenangkannya adalah keluarga Fajar, kakak laki-laki Citra, yang tinggal bersebelahan dengan ibu mereka. Mereka menjaga sang ibu, memastikan ia tidak kesepian dan bersedih. Ibunya pun sering membantu Fajar dan istrinya menjaga cucu-cucu mereka. Adit juga sering berkunjung ke rumah neneknya. Ia suka di sana. Tiba-tiba, perhatian Citra tertarik pada sebuah keluarga seorang wanita muda yang cantik, seorang pria yang menggendong bayi berusia sekitar 1 tahun. Entah mengapa, keluarga kecil itu mengingatkan Citra pada dirinya, Bima, dan Adit. Mereka juga pernah seperti itu belum lama ini, bahagia, tanpa beban, dan puas dengan hidup. Dari luar, segalanya tampak masih sama. Tetapi hanya Citra yang tahu apa yang berkecamuk di dalam hatinya. Citra mencintai Bima. Mungkin itu adalah cinta pada pandangan pertama. Atau jika bukan cinta, setidaknya simpati yang sangat kuat. Saat pertama kali melihat Bima, Citra merasa tertarik pada pria yang sama sekali tidak dikenalnya itu. Dan ternyata, pria itu tidak mengecewakan. Setelah mengenalnya lebih dekat, Citra menyadari bahwa Bima adalah pria yang luar biasa, peka, peduli, penuh perhatian, baik hati, dan sangat berbakat. Citra selalu mempercayainya, bahkan lebih dari ia mempercayai dirinya sendiri, dan Bima tidak pernah sekalipun mengecewakannya. Setidaknya, begitulah yang Citra rasakan hingga belum lama ini, ketika segalanya berubah. Di mana mereka salah jalan, sekarang sulit untuk menentukannya. Semua terjadi secara perlahan, tidak kentara, hari demi hari, di tengah kesibukan dan urusan yang tak ada habisnya. Citra tidak langsung menyadari perubahan itu. Perjalanan dinas, semuanya dimulai dari sana, atau mungkin bahkan lebih awal. Perjalanan kerja menjadi lebih sering belakangan ini. Awalnya, Bima menjadi sedikit linglung. Citra melihat ada sesuatu yang memenuhi pikirannya, sesuatu yang sepertinya sangat menarik, bahkan menginspirasi. Bima sering melamun, dan seulas senyum misterius tersungging di bibirnya.
Tapi siapa yang memerhatikan detail seperti itu setelah 8 tahun menikah? Urusan rumah tangga, rutinitas, semua itu seakan menumpulkan kewaspadaan. Bima tetap menjadi suami dan ayah yang penuh kasih dan perhatian. Ia sering mengajak Adit jalan-jalan, tidak menghindar dari tugas-tugas rumah, dan tetap bekerja. Gaji Bima adalah bagian terbesar dari anggaran keluarga mereka. Dialah pencari nafkah, pelindung, tembok yang kokoh. Citra sudah terbiasa dengan itu. Sejak awal, suaminya telah menunjukkan diri sebagai pria yang bertanggung jawab dan tegas. Bersamanya, hidup terasa aman. Citra tahu Bima masih mencintainya. Kadang-kadang, suaminya menatapnya dengan tatapan yang membuat hatinya langsung hangat. Ia juga terus-menerus memujinya, sering memberinya hadiah tanpa alasan khusus, dan selalu merawatnya. Tentu saja, Citra sadar betapa beruntungnya dia. Ia sudah melihat banyak suami teman-teman dan kenalannya. Banyak dari para kepala keluarga itu yakin bahwa semua urusan rumah tangga harus ditanggung oleh istri. Ada yang suka minum-minum, ada yang berselingkuh, ada yang terus-menerus membuat pasangannya stres. Ketika para wanita itu dengan kesal berbagi cerita tentang suami mereka, Citra bahkan tidak bisa ikut serta dalam percakapan seperti itu, dan ia merasa bahagia karenanya. Bima adalah kekasih, sahabat, tembok, sandaran, dan harapan semuanya menjadi satu. Mereka saling berbagi segalanya, benar-benar segalanya, dan keduanya yakin bahwa pasangan mereka akan mengerti, mendukung, dan menyetujui. Citra terbiasa hidup seperti itu, ia merasa, dan memang benar, bahwa ada andilnya dalam hubungan mereka. Ia dan Bima sama-sama hebat. Tidak ada suami sesempurna itu, kata Rina, sahabat sekaligus rekan kerja Citra, sambil menggelengkan kepala. Mereka sering menghabiskan waktu luang di antara jam mengajar di kantin sekolah, membahas segala hal. Rina adalah pribadi yang menarik, cerdas, ceria, dan energik. Citra suka menghabiskan waktu bersamanya. Hanya saja, sahabatnya itu telah dikecewakan oleh pria bertahun-tahun yang lalu, dan memutuskan untuk tidak percaya lagi pada mereka. Rina pernah mengalami cinta sejatinya. Di tahun kedua kuliah, ia jatuh cinta setengah mati pada seorang pria yang ditemuinya di jalan. Pria itu sendiri yang mendekatinya, menghujaninya dengan pujian, dan mengajaknya jalan-jalan. Begitu sederhana, seperti cara lama. Ia melihat seorang gadis muda yang cantik dan memutuskan untuk menjalin hubungan, dan Rina, yang biasanya selalu rasional dan hati-hati, langsung setuju. Pria itu memukaunya dengan kegigihan dan kepercayaan dirinya. Rina pun menjalani hubungan yang penuh gairah. Saat itu, ia seolah terhipnotis, menutup mata pada banyak hal. Pada fakta bahwa pria itu jauh lebih tua, dan pada kenyataan bahwa pria itu hampir tidak pernah menceritakan apapun tentang dirinya. Rina hanya tahu bahwa ia datang dari Jakarta untuk waktu yang singkat. Pria itu bersumpah akan mencintai Rina selamanya, membuat rencana masa depan. Singkatnya, ia tahu cara memikat gadis yang tidak berpengalaman. Ia menciptakan citra seorang pria yang andal dan bertanggung jawab, mempesonainya dengan perhatian, dan menenggelamkannya dalam lautan bunga serta pujian. Rina rela melakukan apa saja untuknya. Ia bahkan bertengkar dengan orang tuanya untuk pertama kali dalam hidupnya. Mereka tidak mengizinkannya menginap di rumah teman, mungkin curiga akan sesuatu. Tetapi Rina, yang selama ini selalu patuh, menyatakan bahwa ia sudah dewasa, membanting pintu, dan lari ke pelukan pujaannya. Tentu saja, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Kekasih dari ibu kota itu menghilang secepat ia muncul. Ia lenyap begitu saja, berhenti menjawab telepon. Untuk beberapa waktu, Rina khawatir, mengira sesuatu telah terjadi padanya, bahkan menangis. Kemudian, ia pergi ke hotel tempat pria itu menginap dan mengetahui bahwa pagi itu, pria itu dengan tenang menyerahkan kunci kamar, memanggil taksi ke bandara, dan pergi. Rina mengerti segalanya saat itu, tetapi masih berharap. Siapa tahu ada urusan mendesak. Mungkin ia akan menelepon lagi, akan muncul lagi. Ia tahu di mana harus mencari Rina. Semua ini tidak mungkin bohong tatapan penuh puja dan kata-kata tentang masa depan. Tidak mungkin. Tentu saja, cinta sejatinya tidak pernah muncul lagi. Rina menderita. Ia tidak mau makan,
tidak mau bicara dengan siapapun. Gadis itu merasa hancur, remuk, dan dikhianati. Saat itu, ia merasa tidak akan ada lagi hal baik dalam hidupnya. Beberapa bulan kemudian, Rina menyadari ia punya masalah yang lebih serius. Ia hamil. Kabar itu menjadi guncangan hebat baginya, tetapi sekaligus sedikit menyadarkannya, mengembalikan akal sehatnya, dan dalam arti tertentu, membawanya kembali ke kehidupan. Setelah itu, ada percakapan serius dengan orang tuanya. Tentu saja mereka menasihatinya, tetapi mereka tetap mendukungnya. Jadilah Rina seorang ibu tunggal. Ia tinggal bersama ayah dan ibunya, yang membantunya membesarkan putrinya. Seluruh keluarga sangat menyayangi gadis kecil itu. Alia, putrinya, tumbuh menjadi anak yang sangat cantik. Wajahnya mirip ayahnya, senyum Rina saat menatap Alia. Pria itu memang tampan, pirang dengan mata hijau zamrud, setidaknya, terima kasih untuk itu. Putriku sekarang tumbuh cantik. Citra tahu kisah Rina dan mengerti mengapa sahabatnya begitu negatif terhadap semua pria. Rina sekarang merasa semua pria sama seperti ayah putrinya, penipu, playboy, dan petualang. Berdebat dengannya tidak ada gunanya. Semua pria selingkuh, semuanya, Rina meyakinkan sahabatnya. Sudah watak mereka, tidak bisa diubah. Entahlah, kurasa tidak semua, balas Citra sambil tersenyum. Semua, Rina tidak menyerah. Dan yang tidak selingkuh, itu hanya karena belum menemukan pasangan yang pas. Tapi aku percaya pada Bima. Itu salah. Aku tidak akan terlalu berkhayal tentang hal itu. Mereka semua tidak bisa diandalkan. Citra berusaha menghindari percakapan seperti itu dengan Rina, tetapi kadang-kadang topik itu muncul dengan sendirinya. Citra kasihan pada Rina. Ia tidak beruntung di masa mudanya, bertemu dengan seorang penipu, dan sekarang menjadi seperti ini. Itulah mengapa ia tidak bisa diyakinkan. Dari semua pria yang ada di dunia, Rina hanya mengakui dan mencintai dua orang, ayahnya dan Adit, putra Citra, yang mana Rina adalah ibu baptisnya. Sisanya ia anggap sebagai calon penipu dan peselingkuh. Kadang-kadang Rina dan Citra berdebat tentang Bima. Dia tidak mungkin sesempurna itu, Rina menggelengkan kepala. Mungkin kamu hanya tidak memerhatikan banyak hal, atau menganggapnya normal. Tidak. Kami berdua saling percaya, dia adalah orang terdekatku, hubungan seperti itu memang ada. Lihat saja kami, mungkin itu bisa membantumu mengubah pandanganmu. Mungkin kamu bisa mencoba berkenalan dengan seseorang. Terima kasih, tidak perlu. Sudah pernah kualami. Citra menghela napas. Rina adalah wanita muda yang menarik, dan Citra merasa sedih sahabatnya melewatkan kesempatan untuk merasa diinginkan dan dicintai. Ia bahkan menyarankan Rina untuk pergi ke psikolog, yang bisa membantunya mengatasi trauma masa lalunya, tetapi Rina menolak mentah-mentah. Suatu kali, setelah pulang dari pesta ulang tahun seorang teman, mereka naik taksi. Rina, yang minum sedikit lebih banyak dari biasanya, tiba-tiba curhat pada Citra. Setelah dia, semua pria lain tampak hambar. Tidak ada yang bisa menandinginya, sama sekali. Bayangkan, dia meninggalkanku, menipuku, memanfaatkanku, tapi aku masih menganggapnya sebagai sosok ideal. Bodoh sekali, kan? Setelah percakapan itu, banyak hal menjadi lebih jelas bagi Citra. Sungguh aneh, tetapi Rina masih memiliki perasaan terhadap ayah putrinya, Alia. Dan Alia, yang sangat mirip ayahnya, tidak membiarkan ibunya melupakannya. Pada akhirnya, Rinalah yang pertama kali melontarkan ide bahwa Bima mungkin punya wanita simpanan. Saat itu, mereka sedang berbelanja bersama, mempersiapkan anak-anak mereka untuk kembali ke sekolah. Keduanya sedikit sedih karena liburan musim panas yang ditunggu-tunggu berakhir begitu cepat. Sebentar lagi pelajaran akan dimulai lagi, tidak hanya untuk Alia dan Adit, tetapi juga untuk ibu mereka yang berprofesi sebagai guru, bangun pagi, kewajiban dan lingkaran urusan yang tak ada hentinya. Bima akan pergi perjalanan dinas lagi, Citra berbagi berita dengan sahabatnya. Kok sering sekali dia pergi? Rina menggelengkan kepala. Firma hukum mereka sedang berekspansi, desah Citra. Ia tidak suka Bima sering tidak ada di rumah, tetapi pekerjaan adalah pekerjaan. Gajinya naik? Citra termenung.
Pertanyaan Rina membuatnya terkejut. Tidak. Gaji Bima justru sedikit berkurang, jawabnya sambil menggeleng. Rina langsung bersemangat. Apa kamu tidak merasa ini mencurigakan? Rina berhenti dan menatap mata Citra lekat-lekat. Tidak. Haruskah? Tentu saja. Perjalanan dinas terus-menerus, gaji tiba-tiba berkurang. Bukannya berkurang banyak, dan firma sedang berekspansi, butuh dana untuk pengembangan. Ini hanya kesulitan sementara. Bima bilang begitu, dan kamu percaya? Citra mengangguk. Reaksi Rina tiba-tiba membuatnya berpikir bahwa Bima memang sangat berubah akhir-akhir ini. Pandangannya yang melamun, senyum yang sesekali muncul di bibirnya, panggilan telepon yang rahasia, dan pesan-pesan dengan seseorang. Jika dipikir-pikir, semuanya memang terlihat seolah Bima menyembunyikan sesuatu darinya. Sebuah kejadian tiba-tiba muncul di benaknya. Citra masuk ke kamar tidur, di mana Bima sedang duduk di depan laptop. Mendengar langkahnya, Bima langsung menutup laptopnya dengan cepat. Kejadian lain. Ponsel Bima berdering. Citra mengambilnya untuk memberikan pada suaminya, tetapi Bima sudah lebih dulu masuk ke kamar, dengan cepat merebut ponsel dari tangan istrinya, dan menjawab panggilan di balik pintu yang tertutup. Dan perjalanan dinas itu memang menjadi terlalu sering. Kalau aku jadi kamu, aku akan memeriksa ponselnya, Rina menggelengkan kepala. Aku sangat khawatir padamu. Aku takut kamu akan merasakan sakit yang sama seperti yang kurasakan dulu. Bahkan mungkin lebih buruk bagimu. Kalian sudah bersama bertahun-tahun. Dan mereka semua, para pria itu, memang begitu. Percakapan dengan Rina itulah yang menjadi pemicunya. Sejak saat itu, seekor cacing keraguan mulai bersarang di dada Citra. Sekarang, ia memandang Bima dengan cara yang sama sekali berbeda. Ia tidak suka perubahan dalam hubungan mereka, tetapi apa boleh buat, kepercayaan yang dulu sudah hilang. Suatu hari, suaminya pergi ke kamar mandi, meninggalkan ponselnya di meja samping tempat tidur. Akhir-akhir ini, ia tidak pernah membuat kesalahan seperti itu, selalu membawa ponselnya kemana-mana seolah takut ketinggalan panggilan penting. Tapi kali ini, ia lupa. Citra tidak lama bergulat dengan keraguannya. Ya, mengambil ponsel orang lain itu tidak baik, tetapi di sisi lain, ia punya alasan yang kuat. Merasa seperti seorang penjahat, wanita itu mengusap layar ponsel. Ternyata ponsel itu terkunci dengan kata sandi. Ini baru. Dulu tidak seperti ini. Itu artinya, Bima memang punya sesuatu untuk disembunyikan. Bima bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Citra tidak merasakan adanya kedinginan dalam hubungan mereka dari pihaknya. Tidak, Bima masih memeluk dan menciumnya sebelum berangkat kerja, masih berusaha merawat istrinya. Hanya saja, pria itu jelas sedang sangat asyik dengan sesuatu, atau seseorang. Sesuatu yang sepenuhnya menyita pikirannya. Citra sangat mengenal suaminya dan melihat itu. Tetapi Bima tidak terburu-buru berbagi rahasianya dengan sang istri. Padahal dulu, mereka selalu menceritakan segalanya satu sama lain. Benarkah ada wanita simpanan? Pikiran itu tajam, tidak menyenangkan, menyakitkan, dan terasa dingin. Ketika Citra memikirkannya, bulu kuduknya meremang. Ia tidak mau percaya. Bima tega melakukan itu padanya. Dan mengapa? Sepertinya hubungan mereka selalu baik-baik saja. Untuk apa ia butuh wanita lain? Mungkin Rina benar. Mungkin pria memang tidak mampu setia, bahkan yang terbaik sekalipun. Citra berusaha mengusir pikiran-pikiran yang melelahkan itu. Dan ketika pikiran itu mulai berputar lagi di kepalanya, ia mati-matian mencari penjelasan yang masuk akal untuk perilaku Bima. Firma sedang berekspansi, banyak pekerjaan, perjalanan dinas menjadi lebih sering karena itu, suaminya lelah, makanya menjadi lebih pendiam. Tapi Bima masih mencintainya dan Adit, itu terlihat, itu terasa. Satu-satunya yang tidak cocok dengan skenario yang ia bangun adalah tatapan Bima yang melamun dan nyaris seperti orang jatuh cinta. Karena saat itu, Bima tidak sedang menatap istrinya. Apa penyebabnya? Pekerjaan sebagai pengacara tidak pernah membuatnya begitu bahagia. Ia masuk fakultas hukum hanya karena orang tuanya yang menyuruh. Sama seperti Citra,
Orang tua Bima yang memilihkan profesi untuknya karena hingga akhir masa sekolah, Bima belum memutuskan ingin menjadi apa. Atau lebih tepatnya, ia sudah memutuskan, tetapi itu bukan pilihan yang serius, dan ia sendiri sadar akan hal itu. Sebagai pengacara, Bima ternyata cukup baik. Ia selalu pandai bicara dan cepat berpikir, jadi ia berhasil dalam profesinya. Bima berusaha sangat keras demi keluarganya. Ia melakukan segalanya agar istri dan anaknya tidak kekurangan apapun. Dulu, Bima pernah harus membuat pilihan yang sulit. Citra ingat momen itu. Ia sangat menghargai suaminya atas apa yang dilakukannya saat itu, mengerti bahwa Bima telah melewati ujian dan, bisa dibilang, mengorbankan mimpinya demi dirinya. Dan setelah semua itu, setelah semua yang mereka lalui, bagaimana bisa Bima melakukan ini? Sulit dipercaya bahwa ia punya wanita simpanan, tetapi semua fakta mengarah ke sana. Ditambah lagi, Rina sering menuangkan minyak ke dalam api dengan pembicaraannya tentang suami yang tidak setia. Namun, Citra tetap berusaha untuk tidak memikirkan hal itu. Ia terus-menerus mencari pembenaran untuk suaminya, satu demi satu. Untuk sementara, ia merasa lebih baik, tetapi kemudian muncul lagi pesan-pesan Bima dengan seseorang, atau senyumnya itu, pulang kerja terlambat, perjalanan dinas yang tak ada habisnya. Bima jelas menyembunyikan sesuatu. Suatu hari, sekitar akhir September, Citra bertemu dengan Pandu di sebuah mall, seorang teman lama dan kolega Bima. Mereka bekerja di firma hukum yang sama, tetapi di departemen yang berbeda. "Halo, kamu kelihatan hebat," senyum Pandu saat melihat kenalan lamanya. "Halo, lama tidak bertemu. Apa kabar?" "Baik-baik saja, seperti biasa." Bekerja, jawab Pandu yang cerewet. "Ya, pekerjaan kalian sekarang pasti banyak sekali," Citra menggelengkan kepala. "Kalian kan sedang berekspansi." Keheranan yang sekejap melintas di wajah Pandu tidak luput dari perhatian Citra. Sepertinya, ia sama sekali belum pernah mendengar tentang ekspansi apapun, tetapi pria itu dengan cepat menguasai diri. "Ekspansi?" "Ya, ekspansi," kata Pandu dengan nada tidak terlalu yakin. "Ya, ekspansi. Banyak pekerjaan." Pria itu tersenyum cerah pada lawan bicaranya dan mencoba pergi, tetapi Citra tidak berniat melepaskannya begitu saja. Ia sudah sadar bahwa cerita suaminya tentang perubahan di firma adalah kebohongan. Reaksi Pandu sangat jelas. "Tunggu, apa kamu juga sering pergi perjalanan dinas sekarang, seperti Bima?" Pandu membeku, bingung harus menjawab apa, agar tidak menyulitkan temannya. Itu sangat terlihat. Wajah pria itu mencerminkan kebimbangan yang menyiksa. Kemudian ia mengangguk dan, dengan alasan ada urusan mendesak, bergegas pergi. Tetapi perilakunya sudah mengatakan banyak hal pada Citra. Tentu saja tidak ada perjalanan dinas. Bima mengarang perjalanan itu untuk apa? Menghabiskan waktu dengan wanita simpanannya? Citra mulai mengawasi suaminya dengan lebih saksama. Ia tidak suka peran barunya sebagai detektif, tetapi apa boleh buat. Citra butuh bukti. Ia harus yakin Bima menipunya sebelum berbicara dengan suaminya tentang topik ini. Citra berbagi kekhawatirannya dengan Rina. Dengan siapa lagi? Tidak mungkin dengan ibunya yang punya penyakit jantung. Selain mereka, Citra tidak punya orang dekat lain di sekitarnya. Tidak mengherankan, Rina mengangkat bahu. "Bukan kamu yang pertama, bukan kamu yang terakhir." "Biasa saja, aku kan sudah bilang. Bukan itu yang aku bicarakan sekarang, tentang pandanganmu pada pria. Aku tahu itu. Percayalah, yang aku pedulikan sekarang adalah bagaimana cara mendapatkan bukti." "Apa kamu butuh bukti?" "Butuh," desah Citra. Sangat sulit menjelaskan pada Rina bahwa tidak mudah, setelah bertahun-tahun bahagia, tiba-tiba menuduh Bima terang-terangan. Bagaimana jika ia salah, Bima pasti akan sangat terluka. Dan bahkan jika wanita simpanan itu memang ada, tanpa bukti, Bima akan berkelit, mengarang sesuatu, dan membuat istrinya ragu lagi. "Kalau kamu memang butuh bukti," Rina berkata dengan nada berpikir, "kalau kamu memang sangat membutuhkannya, aku punya satu rencana. Seharusnya berhasil. Ayo, ceritakan," pinta Citra. Dan Rina pun menceritakannya. "Ya,"
Citra dalam kondisinya saat ini, mungkin tidak akan terpikirkan hal seperti itu. Kamu harus menghilang dari kota. Karang saja sesuatu, bilang kamu harus segera menjenguk ibumu, atau buat alasan lain. Tapi Bima harus yakin kamu tidak ada di kota, dan bahwa kamu akan pergi selama beberapa hari. Apartemen akan sepenuhnya menjadi miliknya, mengerti? Dan kamu pasang kamera di lorong depan pintu. Harganya tidak mahal. Lalu amati saja. Jika wanita simpanan itu memang ada, mereka pasti akan memanfaatkan kepergianmu. Dia akan membawanya pulang, pasti. Saat Adit di sekolah, nah, kamu akan punya bukti. Kamu sudah seperti detektif profesional, Citra tersenyum sedih. Ia masih tidak percaya sedang serius membahas rencana gila seperti ini dengan sahabatnya. Yah, kalau tidak suka, cari cara sendiri. Rina sedikit tersinggung. Aku ingin membantumu, tulus dari hati. Jangan tersinggung, hanya saja. Semua ini terasa aneh. Baiklah, aku harus pergi. Citra tidak ingin berlama-lama lagi bersama sahabatnya, Rina. Mereka selalu rukun dan saling mendukung di saat-saat sulit, tetapi sekarang kegembiraan Rina membuat Citra jengkel. Seolah-olah seluruh sikapnya berkata, kan, aku benar. Aku sudah bilang, mungkin Rina memang senang, tetapi bukan karena sahabatnya berada dalam situasi sulit. Wanita itu hanya mendapatkan bukti lain akan kebenaran pandangannya. Semua pria adalah penipu, mereka selingkuh, bahkan yang terbaik sekalipun. Citra mengerti semua itu, tetapi tetap saja ia merasa tidak nyaman berada di dekat Rina saat ini. Di rumah, wanita itu sekali lagi, dalam suasana yang tenang, memikirkan rencana sahabatnya, dan sampai pada kesimpulan bahwa itu memang cara yang cukup bagus untuk mendapatkan bukti perselingkuhan Bima. Memang, jika selama kepergiannya Bima tidak membawa siapapun ke apartemen, itu tidak akan menjadi bukti bahwa ia tidak bersalah. Tetapi, jika ia membawanya, Citra memesan kamera dari sebuah marketplace online, memilihnya dengan cermat. Ia membutuhkan perangkat dengan resolusi yang baik dan kemampuan merekam berjam-jam tanpa perlu diisi ulang. Ia harus merogoh kocek cukup dalam, tetapi apa boleh buat? Perlu, ya perlu. Kemudian ia harus bersusah payah memasang kamera itu. Citra terbiasa bahwa semua urusan teknis sepenuhnya menjadi tanggung jawab Bima. Tetapi sekarang tentu saja ia tidak bisa meminta suaminya untuk memasang kamera. Jadi, ia harus melakukannya sendiri. Internet sangat membantu. Setelah menonton beberapa video tutorial, Citra akhirnya berhasil mengatasi tugas yang awalnya tampak mustahil itu. Semua siap. Bagian selanjutnya dari rencana bisa dilaksanakan. Citra mengambil cuti dari pekerjaannya, dan kepada Bima ia berkata bahwa ia dikirim untuk perjalanan dinas, bumerang telah kembali. Bima berbohong tentang perjalanan bisnisnya, dan sekarang istrinya membalasnya dengan koin yang sama. Kamu, perjalanan dinas? Bima terkejut. Kamu kan guru SD. Untuk apa kamu perjalanan dinas? Peningkatan kualifikasi di Semarang. Citra mengangkat bahu. Aku sendiri tidak mau pergi, tapi kepala sekolah memaksa. Oh, kalau harus ya harus, Bima tersenyum. Mungkin kamu guru paling berpotensi di sana, makanya kamu yang dikirim. Aku berpikir, mungkin Adit bisa kutitipkan pada ibumu selama ini? Citra menduga Bima akan dengan senang hati menyambut ide itu, karena dengan begitu apartemen akan sepenuhnya menjadi miliknya selama beberapa hari. Tidak usah. Kenapa harus bolos sekolah? Kita bisa mengatasinya, dia bukan anak kecil lagi. Bima tersenyum, tapi, kamu kan bekerja sangat keras akhir-akhir ini. Tidak apa-apa, aku akan mengambil istirahat beberapa hari. Citra berencana menghabiskan perjalanan dinas rekaannya di villa keluarga mereka, dalam keheningan, ketenangan, dan kesendirian total. Kemana lagi ia harus pergi? Tidak mungkin menyewa hotel. Villa yang dulu sangat mereka impikan bersama Bima akhirnya berguna juga. Di sana tidak ada perkebunan, ladang kentang berhektar-hektar, atau tanaman mentimun dan tomat. Itu adalah tempat untuk rekreasi dan relaksasi keluarga. Beberapa petak bunga, pohon ceri yang tidak rewel, sebuah rumah yang nyaman, dan halaman luas yang ditanami rumput.
Mereka datang ke villa di musim panas untuk beristirahat dari peradaban, menikmati ketenangan, berenang di kolam, berjemur, memanggang sate, menikmati musim panas, liburan, dan kebersamaan satu sama lain. Dan sekarang, villa itu akan menjadi tempat perlindungan sementara bagi Citra yang sedang memata-matai suaminya. Aneh sekali semua ini, laptop yang sekarang menyiarkan rekaman dari kamera sepanjang waktu, tentu saja Citra bawa bersamanya. Apa yang akan ia ketahui? Siapa yang akan ia lihat? Ketidakpastian total, menakutkan sekaligus menarik. Bima sendiri yang mengantar istrinya ke stasiun, menemaninya sampai ke kafe, lalu pulang agar bisa mengantar Adit ke sekolah tepat waktu. Pria itu yakin bahwa setengah jam lagi istrinya akan naik kereta yang akan membawanya ke Semarang. Sedangkan Citra, ia punya rencana yang sama sekali berbeda. Pertama, ia akan berjalan-jalan di kota, sendirian, tanpa terburu-buru, memikirkan semuanya dengan baik, menenangkan pikirannya. Hanya berjalan-jalan. Berjalan selalu menenangkannya. Kemudian, sekitar tengah hari, wanita itu akan pergi ke terminal bus, tempat bus menuju kompleks villa mereka berangkat. Entah mengapa, ia sangat ingin berjalan-jalan di kota sendirian seperti ini di jam kerja. Pertama, Citra pergi ke alun-alun, tempat paling indah di kotanya. Trotoar yang bersih, pohon-pohon beringin yang rindang, suasana yang tenang dan tidak terburu-buru. Di sana, begitu banyak kenangan yang terikat. Disinilah Bima pertama kali menciumnya. Saat itu, Citra muda hampir kehilangan pijakan karena terkejut. Ia tidak pernah membayangkan bahwa Bima menyukainya. Citra tidak menyadari simpati Bima, menganggap dirinya tidak pantas mendapatkan perhatian dari pria sepertinya. Di sekeliling Bima selalu ada banyak gadis cantik. Mana mungkin ia bersaing dengan mereka? Citra adalah gadis yang cukup lincah, tetapi di masa remaja segalanya berubah. Ia tiba-tiba tumbuh tinggi, menjadi kurus dan canggung, ditambah lagi, jerawat muncul di wajahnya. Gadis itu tidak tahan melihat dirinya di cermin, merasa sedih, bahkan menangis. Ia merasa dirinya yang paling tidak cantik di kelas. Teman-teman sekelasnya hanya memperkuat pendapatnya itu. Anak laki-laki tidak memerhatikannya, dan anak perempuan tidak semua, tentu saja, tetapi beberapa dari mereka melontarkan lelucon menyakitkan tentang Citra. Saat itu, ia tidak tahu bahwa bukan hanya dirinya yang mengalami hal serupa. Singkatnya, Citra menjadi pendiam, pemalu, dan tidak percaya diri. Tetapi ia selalu belajar dengan baik dan patuh pada orang tua, gadis yang manis. Waktu berlalu, jerawat remajanya hilang. Citra berubah menjadi seorang gadis muda yang sangat cantik. Tetapi ia tetap menjadi gadis yang tidak percaya diri, pendiam, pemalu, dan tidak menonjol. Teman-temannya pun seperti itu. Citra ingat betul periode itu. Masuk universitas, pindah ke kota lain yang besar, ramai, dan penuh warna. Bagi Citra, yang terbiasa hidup nyaman di bawah lindungan ayah dan ibunya, perubahan yang akan datang itu menakutkan. Tetapi gadis itu mengerti, tidak ada jalan lain. Mau belajar di mana lagi di sini? Paling-paling di sekolah teknik, tetapi Citra memutuskan untuk menjadi guru. Yah, memutuskan. Ayah dan ibunya yang menyarankannya, dan ia tidak menolak. Toh ia belum punya pemikiran sendiri tentang masa depannya. Guru, ya guru. Citra masih ingat ketika orang tuanya pertama kali membawanya ke kota untuk menunjukkan rumah kontrakan kecil tempat ia akan tinggal selama kuliah. Sebenarnya ia bisa mendapatkan kamar di asrama sebagai mahasiswa dari luar kota, tetapi ayahnya memutuskan bahwa rumah sendiri lebih aman. Asrama itu tempatnya pesta-pesta dan bolos kuliah, pikir sang ayah. Putri kita akan lebih baik di sana. Aku mampu menyewakan rumah untuk putri satu-satunya. Dan dimulailah kehidupan yang sama sekali berbeda bagi Citra, mandiri, penuh warna, dan terkadang sulit. Ia harus terbiasa dengan segalanya, bangun sendiri dengan alarm, memasak sarapan dan makan malam sendiri, naik bus ke universitas, dan belajar dengan cara yang sama sekali baru. Awalnya, banyaknya perubahan membuat Citra merasa tertekan. Ia sangat ingin mengembalikan semuanya seperti semula, menjadi anak kesayangan ayah dan ibunya lagi. Tetapi tidak ada jalan kembali, dan Citra sadar betul akan hal itu. Gadis itu punya teman-teman baru,
misalnya Sinta. Ia datang ke kota dari sebuah desa, tetapi tidak seperti Citra, Sinta justru senang dengan kebebasan yang tiba-tiba didapatnya. Sinta tinggal di sebuah indekos, sering bolos kuliah, dan tahu tempat-tempat asyik di kota. Mereka menjadi dekat, mungkin karena keduanya sama-sama perantau. Kadang-kadang, Sinta menginap di tempat Citra, biasanya ketika ia terlalu lama berada di suatu acara. Sinta menceritakan petualangannya pada Citra, dan Citra mendengarkan dengan penuh perhatian. Sungguh menarik. Sinta yang bebas dan terbuka tampak seperti tokoh utama dalam sebuah serial remaja yang seru. Sinta sering mengajak Citra ikut, tetapi Citra selalu menolak. Entah harus belajar untuk ujian, entah harus menulis makalah. Universitas bukanlah sekolah, ia harus berusaha keras. Belajar adalah prioritas utama bagi Citra. Sinta sering menggodanya dengan ramah tentang hal itu. Kamu menyia-nyiakan masa mudamu? Sinta menggelengkan kepala sambil menatap Citra, cantik, muda, tapi malah mendekam di antara buku-buku di 4 dinding ini. Ayo ikut aku ke klub, tapi besok pagi ada kuliah. Cuma sejarah pendidikan. Ujiannya masih lama. Kita bisa bersenang-senang. Tetapi Citra tetap pada pendiriannya. Namun, suatu kali setelah ujian semester selesai, Sinta akhirnya berhasil membujuknya pergi ke sebuah kafe musik. Citra sendiri sudah lama ingin mengunjungi tempat seperti itu. Sahabatnya menceritakan semuanya dengan sangat menarik. Dan saat itu, ujian semester telah berhasil dilewati, liburan yang ditunggu-tunggu sudah di depan mata. Kenapa tidak? Sinta sangat senang mendapat persetujuan sahabatnya. Akhirnya aku bisa membawamu keluar. Serunya gembira. Tapi kita harus bersiap-siap dulu. Kamu tidak punya baju yang cocok. Tetapi baju yang cocok ada pada Sinta. Ia menyeret Citra ke kamarnya di indekos dan memaksanya mencoba setumpuk pakaian. Itu sama sekali bukan gaya Citra, jin ketat sobek, atasan yang memperlihatkan perut, gaun mini berhias payet. Sinta memuji penampilan Citra, tetapi Citra sendiri merasa tidak nyaman. Kamu tidak mengerti, desah Sinta ketika Citra menolak ide fashionnya yang kesekian kali. Baiklah, pergilah dengan pakaianmu sendiri. Dan Citra pun pergi dengan jin dan kaos andalannya, rambutnya diikat ekor kuda tinggi. Namun, atas desakan Sinta, ia tetap merias wajah dan memakai anting-anting milik sahabatnya, anting-anting bulat besar. Beberapa jam kemudian, betapa Citra menyesal tidak berdandan lebih mencolok, lebih efektif. Mungkin dengan begitu, pria itu akan memerhatikannya. Sinta membawa Citra ke sebuah kafe musik yang ramai. Ia berjalan dengan sangat percaya diri melewati penjaga keamanan, lalu masuk ke aula yang luas. Citra langsung mengerti, sahabatnya adalah pelanggan tetap di sini. Selalu ada saja yang menyapa Sinta, entah laki-laki atau perempuan. Mereka mengobrol sebentar, tersenyum satu sama lain. Sinta merasa seperti ikan di dalam air. Sementara Citra sedikit canggung di lingkungan yang asing, meskipun ia jelas menyukainya. Musik yang menghentak bergema, di lantai dansa orang-orang bergerak mengikuti irama. Ada berbagai macam orang di sini, gadis dan pemuda dari berbagai usia, yang mencolok dan yang biasa-biasa saja, yang eksentrik dan yang modis, ada banyak yang bisa dilihat. Citra terdiam sejenak, mengamati kerumunan yang berwarna-warni itu, sungguh menarik. Tetapi Sinta sudah menariknya lebih jauh. Kenapa diam saja? Ayo, kita sudah ditunggu. Sahabatnya membawa Citra naik ke lantai atas melalui tangga sempit. Mereka tiba di sebuah balkon yang menghadap langsung ke lantai dansa. Balkon itu dipenuhi meja-meja dengan sofa dan kursi yang nyaman. Dari sini, lantai dansa terlihat dengan jelas. Dari salah satu meja, teman-teman Sinta sudah melambaikan tangan menyambutnya. Penampilan mereka sangat mencolok. Para pria mengenakan jin ketat dan jaket kulit, sementara para gadis di samping mereka tampak lebih biasa. Citra awalnya heran, lalu ia melihat gitar bersandar di sandaran kursi. Begitu. Ini adalah teman-teman Sinta. Anak-anak muda yang belum lama ini membentuk sebuah band rock. Sahabatnya pernah bercerita tentang mereka, katanya mereka sangat berbakat, menciptakan musik dan lirik lagu mereka sendiri.
Para gadis duduk di meja bersama teman-teman Sinta. Ini sahabatku, Citra. Aku pernah cerita tentang dia pada kalian, Sinta memberitahu, berusaha suaranya terdengar di atas kebisingan musik. Perhatian semua yang hadir langsung terpusat pada Citra. Gadis itu, seperti biasa, menjadi malu. Halo, senang bertemu denganmu, terdengar suara dari seberang. Gadis itu tersenyum dan mengangguk. Kemudian, percakapan kembali mengalir. Perhatian beralih dari Citra ke salah satu pria. Gadis itu sedikit rileks. Ia suka di sini. Ia menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu pemalu dan berusaha sekuat tenaga untuk bersikap sebebas dan sesantai yang lain. Percakapan beralih ke fakta bahwa mereka akan segera tampil, tetapi vokalisnya belum juga datang. Semua orang dengan bercanda menyalahkan seorang bernama Bima. Dan kemudian Bima akhirnya muncul. Seorang pria dengan rambut gelap yang sedikit acak-acakan muncul tiba-tiba. Ia mengenakan jin pudar dan kaos longgar. Gaya pria muda itu jelas berbeda dari teman-temannya. Dan ia memang berbeda, istimewa. Pandangan matanya yang ceria dengan sedikit tatapan licik, senyumnya yang menawan. Baru saja semua orang menyalahkannya, tetapi begitu melihatnya, mereka langsung tersenyum lebar. Akhirnya datang juga, salah satu pria menggerutu sekadar basa-basi. Giliran kita tampil 15 menit lagi. Kamu tahu aku tidak pernah mengecewakan, Bima menepuk bahunya, lalu melihat seorang gadis yang tidak dikenalnya, Citra, dan tersenyum cerah. Senyum itu membuat dua lesung pipit muncul di pipinya, yang benar-benar membuat Citra luluh. Ia sadar ia telah jatuh hati pada saat itu juga. Ada seorang gadis cantik yang tidak kita kenal di antara kita, kata Bima. Ini Citra, sahabatku. Aku pernah cerita tentang dia. Sinta segera memperkenalkan sahabatnya. Dan Bima, dengan sopan sangat lembut dan hati-hati mengambil tangan Citra dan menciumnya. Itu jelas sebuah gestur bercanda, seseorang bahkan tertawa. Bima sepertinya dikenal sebagai orang yang ceria dan pemimpin di kelompok itu. Tetapi bagi Citra, ciuman itu sangat berarti. Sentuhan Bima di tangannya membuat kepalanya pusing dan kakinya serasa melayang. Citra masih dalam keadaan sedikit terkejut ketika teman-temannya yang musisi itu tiba-tiba mengambil gitar mereka dan berlari menuruni tangga. Tidak apa-apa, Sinta tersenyum pada Citra yang kebingungan. Bima yang membuatmu terkesan seperti itu, ya? Gadis itu tidak menyangkal dan mengangguk setuju. Bisa dimaklumi. Dia memang karismatik. Kemudian, band bernama Alur, yang dipimpin oleh Bima, tampil di panggung. Mereka tampil habis-habisan, dan penonton menyambut mereka dengan antusias. Mereka adalah bintang sejati, meskipun baru di tingkat lokal. Bagi Citra, penampilan mereka tidak kalah dengan konser-konser yang ditayangkan di televisi. Kemungkinan besar, grup ini akan memiliki masa depan yang cerah. Musik yang energik, lirik yang penuh makna dan mendalam. Para pria itu bernyanyi tentang cinta, persahabatan, ketidakadilan. Setiap kata mereka menyentuh hati Citra. Dan bukan hanya hatinya, dilihat dari reaksi penonton. Kerumunan di depan panggung ikut bernyanyi, menari, bersenang-senang. Para pria itu pandai menguasai panggung. Perhatian Citra terutama tertuju pada Bima. Ia begitu, sekaligus garang dan lembut, kuat dan energik. Kadang-kadang pria itu tersenyum, tetapi matanya tetap serius. Citra mengawasinya dari tempat duduknya, tanpa berkedip. Anak-anak yang hebat. Aku sudah lama kenal mereka, waktu aku pergi ke acara musik di kampus mereka. Mereka semua kuliah di Fakultas Hukum, calon pengacara. Oh, begitu. Hanya itu yang bisa diucapkan Citra. Sesuatu yang aneh terjadi padanya. Belum pernah ada orang lain yang memberikan kesan seperti ini padanya. Dan sekarang, gadis itu mengawasi Bima tanpa henti, dan Bima menariknya semakin kuat, seperti magnet. Ia bahkan tidak memerhatikan yang lain. Mereka membawakan beberapa lagu lagi dan kembali ke meja. Malam berlanjut seperti biasa. Bima mengobrol dengan teman-temannya, bercanda dengan para gadis. Pada Citra, ia hampir tidak memerhatikannya lagi. Bersemangat setelah tampil dan sukses, sedikit acak-acakan. Ada energi khusus yang terpancar darinya. Dan bagaimana gadis-gadis lain memandangnya. Sesekali,
Salah satu dari mereka naik ke atas untuk mengajak Bima menari atau mengobrol sebentar. Mereka adalah gadis-gadis muda yang sangat cantik, berkaki jenjang, langsing, cerah, dan sangat percaya diri. Citra langsung sadar, ia tidak punya harapan dengan Bima. Ia adalah bintang lokal, punya begitu banyak penggemar. Citra di antara mereka seperti tikus abu-abu. Sayang sekali ia tidak mendengarkan Sinta dan mengenakan sesuatu yang lebih menarik. Ia duduk di sini dengan jin dan kaos, seperti tidak terlihat. Bima kemudian menghilang secara diam-diam, pergi dengan seseorang. Malam itu langsung kehilangan pesonanya bagi Citra, ia memanggil taksi dan pulang, meninggalkan Sinta bersama teman-temannya. Sejak saat itu, Citra sering memikirkan Bima, mengingat matanya, senyumnya, dan ciuman ringan saat berkenalan. Betapa gadis itu ingin agar pria itu menyentuhnya sekali lagi. Citra menyembunyikan perasaannya dari Sinta dengan hati-hati, tetapi tentu saja Sinta memerhatikan dan mengerti segalanya. Ia peka dan berwawasan luas. Sinta sekarang sengaja mengajak Citra ke kafe itu jika ia akan bertemu dengan Bima dan teman-temannya. Dan entah bagaimana, Citra menjadi bagian dari mereka. Ia dan Bima sering mengobrol, membahas film atau berita. Pria itu ternyata orang yang sangat bijaksana dan mendalam. Dan juga, ternyata pandangan mereka sejalan dalam banyak hal. Citra suka berada di dekat Bima, menatap matanya, berbicara dengannya. Kadang-kadang Bima merangkul bahunya dengan ramah, yang membuat hati Citra meleleh seperti es krim di bawah terik matahari. Tetapi Bima selalu dikelilingi oleh bidadari-bidadari cantik, para penggemarnya. Kadang-kadang Bima menatap salah satu dari mereka dengan tatapan yang membuat Citra, karena cemburu dan putus asa, ingin lari dari bar atau kafe itu tanpa menoleh ke belakang. Betapa ia ingin agar Bima menatapnya dengan kekaguman yang sama. Bima itu playboy, seperti yang kamu bilang tentang dia, Sinta, tidak heran. Gadis-gadis itu sendiri yang mengejarnya. Apa dia punya pacar? Tidak ada yang serius. Dia terlalu sibuk dengan musik, band, dan kuliah sekarang. Tidak ada waktu untuk hubungan serius, itu pasti. Kata-kata sahabatnya membuat Citra senang, tetapi di sisi lain, apa artinya itu baginya? Hati Bima mungkin sedang kosong, tetapi tetap saja pria itu tidak akan pernah menatapnya seperti ia menatap gadis-gadis cantik itu. Ia hanya melihatnya sebagai teman bicara yang baik, seorang gadis dari kelompoknya. Yah, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Namun, Citra mati-matian cemburu dan iri setiap kali Bima memberikan perhatian pada salah satu dari banyak penggemarnya. Gadis itu tidak pernah menyadari adanya agresi dalam dirinya sebelumnya, tetapi ia ingin menjambak rambut salah satu gadis cantik itu, dan mendorongnya menuruni tangga, kalau bisa dengan tendangan. Sepertinya hanya Sinta yang memerhatikan itu. Tenangkan dirimu, Ratu Api, Sinta terkadang berbisik sambil tersenyum tepat di telinga sahabatnya. Toh dia tidak butuh gadis itu, dia tidak butuh siapa-siapa sekarang. Itu hanya sekadar hiburan untuk inspirasi. Sinta sangat perhatian dan bijaksana, tidak sesuai usianya. Ia selalu memerhatikan segalanya dan membuat kesimpulan yang benar. Citra sepenuhnya mempercayai pendapatnya. Sayang sekali jalan mereka berpisah setelah lulus universitas. Sinta yang ceria pergi mencari peruntungan di Jakarta. Awalnya mereka masih sesekali berkirim pesan, lalu semuanya senyap. Begitulah yang terjadi. Sekitar setahun setelah Citra berkenalan dengan Bima, mereka menjadi teman baik. Kehidupan gadis itu secara umum sangat berubah. Dulu, hari-hari Citra hanya diisi dengan belajar. Sekarang ternyata dengan organisasi yang baik. Ia bisa berhasil menggabungkan pendidikan dan kesenangan. Citra menemukan dunia baru, kenalan baru, pergaulan dengan orang-orang menarik, dan cinta pertama. Ya, Citra sudah berusia 20 tahun, tetapi ia baru pertama kali jatuh cinta. Dulu, ia memang menyukai anak laki-laki di sekolah, tetapi itu sama sekali tidak seperti yang ia rasakan sekarang terhadap Bima. Dan meskipun perasaannya tidak terbalas, perasaan itu tetap memperkaya, menginspirasi, memberinya energi khusus, dan anehnya, membuatnya lebih kuat. Citra sekarang sering bermimpi tentang Bima memeluknya, menyatakan cintanya padanya.
Semua itu begitu tidak nyata dan begitu indah. Bima banyak belajar, berlatih, dan tampil bersama bandnya di berbagai tempat di kota. Alur menjadi semakin populer. Mereka diundang untuk mengisi acara perusahaan dan ulang tahun. Penghasilan mereka meningkat. Band yang dibentuk di garasi ayah salah satu anggota itu semakin terkenal. Dan Citra mengerti betul mengapa. Semua personel band itu berbakat dan tulus. Lagu-lagu mereka memiliki makna yang dalam dan menyentuh sanubari pendengarnya, sementara melodi yang energik membuat orang ingin bergerak mengikuti irama. Anggota Alur benar-benar mencintai apa yang mereka lakukan, dan dari situlah kesuksesan datang. Bima, sebagai pemimpin band, dulu pernah mengikuti sekolah musik. Ia menceritakan dengan lucu bagaimana ia membenci sekolah itu, pelajaran solfegio dan literatur musik yang membosankan, tidak adanya pilihan karya musik, guru-guru yang ketat dan tidak ramah, ujian, dan latihan terus-menerus. Semua itu hampir saja mematikan keinginan anak laki-laki berbakat itu untuk bermusik. Untungnya, neneknya memengaruhi orang tua Bima, dan mereka mengizinkannya berhenti dari sekolah musik, dan saat itulah, Bima mulai melakukan apa yang benar-benar ia sukai. Ia mulai menciptakan lirik dan musik sendiri. Pendengar pertamanya adalah anak-anak laki-laki dan perempuan di lingkungannya. Musiknya dihargai. Ia tampil di kafe lokal. Momen ketenaran pertamanya ia dapatkan di depan para sopir truk yang sedang makan bistik. Mereka menyambutnya dengan antusias, memberinya tepuk tangan meriah, dan memintanya untuk terus bermain. Itu menginspirasi musisi muda itu. Dan kemudian ia lulus sekolah. Dan orang tuanya menyarankannya untuk kuliah di Fakultas Hukum di kota. Bima adalah anak yang cerdas, selalu mudah belajar. Tetapi musisi muda itu tidak punya preferensi khusus dalam hal profesi. Tentu saja ia ingin menjadi gitaris atau penyanyi terkenal, membentuk band, menghasilkan jutaan rupiah. Tetapi Bima sadar betul, itu semua hanya mimpi. Peluang untuk mewujudkannya sangat kecil. Di kota kecamatannya ini, ia adalah bintang yang sedang naik daun, tetapi di kota besar, orang seperti dia mungkin ada banyak sekali. Persaingannya begitu ketat sehingga tidak ada gunanya berharap. Di kota besar, Bima bertemu dengan orang-orang yang sejiwa, berkenalan dengan para pria yang, seperti dirinya, mencintai musik dan, yang terpenting, tahu cara menciptakannya. Begitulah band Alur terbentuk. Mereka memutuskan untuk mencoba. Apa ruginya? Awalnya, mereka hanya ingin bersenang-senang. Mereka bahkan tidak memikirkan tentang penampilan dan ketenaran. Mereka berlatih di garasi ayah salah satu anggota. Kemudian, entah bagaimana, mereka tampil di acara perayaan di Fakultas Hukum mereka. Di antara penonton, kebetulan ada pemilik sebuah bar lokal. Dialah yang mengundang mereka untuk bermain di malam hari di tempatnya, dengan bayaran. Meskipun tidak besar, tetapi itu adalah awal. Para pria itu menulis lagu-lagu baru, dan tampil di klub-klub dan bar-bar. Mereka menjadi terkenal. Mereka membuat situs web sendiri di mana mereka secara teratur mengunggah komposisi baru mereka. Lagu-lagu mereka sering diunduh. Alur sudah terkenal jauh di luar batas kota. Beberapa kali mereka bahkan diundang ke klub-klub di ibu kota. Dan saat itulah Alur menjalani tur sungguhan. Apa yang dulu diciptakan sebagai hiburan menjadi sesuatu yang semakin serius dan mengesankan. Ini menginspirasi dan menyemangati mereka. Citra tulus berbahagia untuk mereka, tetapi pada saat yang sama, popularitas band yang semakin meningkat berarti Bima berubah menjadi idola para gadis cantik. Suatu hari, salah satu dari mereka pasti akan mencuri hatinya. Dan siapa tahu, mungkin gadis itu akan menentang obrolan hangat mereka. Persahabatan mereka akan berakhir, memikirkan hal itu sangat berat. Itu adalah malam bulan Mei yang hangat. Ujian-ujian kecil telah usai, izin untuk mengikuti ujian akhir semester sudah di tangan, dan ujian akhir sendiri masih lama. Citra punya banyak waktu untuk sedikit bersenang-senang dan beristirahat. Gadis itu memutuskan untuk pergi ke kafe musik bersama Sinta, apalagi Alur dijadwalkan tampil di sana malam itu. Mereka belum ada di kafe. Biasanya mereka datang tepat sebelum naik panggung, membawakan repertoar mereka, dan baru setelah itu beristirahat. Citra dengan tidak sabar menunggu kedatangan mereka.
Melihat Bima lagi. Berbicara dengannya lagi. Duduk sangat dekat dengannya lagi. Itu adalah sebuah kebahagiaan. Sepanjang malam, seorang pria mabuk berusia sekitar 30 tahun terus mendekati Citra. Ia menatapnya lekat-lekat, melontarkan pujian-pujian yang tidak sopan, bahkan mencoba memeluknya. Pengagum yang sangat memaksa dan tidak menyenangkan. Gadis itu berusaha menjaga jarak darinya, tetapi setiap kali pria itu menemukannya dan memulai percakapan, membual bahwa ia baru saja pulang dari perjalanan dinas dan sekarang punya banyak uang. Mungkin fakta itu seharusnya membuat Citra terkesan. Pria itu meyakinkan bahwa ia belum pernah melihat gadis secantik itu, menawarinya jalan-jalan, bersenang-senang. Sebenarnya tidak ada yang salah yang dilakukan pria itu, tetapi kegigihannya sedikit menakutkan. Citra naik ke atas dan menceritakan masalahnya pada Sinta. Sinta hanya tertawa. Nah, sekarang satu lagi hati yang patah karena kamu. Kamu memang wanita yang licik, bahkan fatal. Tetapi Citra tidak ingin bercanda. Gara-gara pengagum yang memaksa itu, ia bahkan tidak berani turun mendekati panggung untuk menonton penampilan Alur. Dan ternyata, Bima dan teman-temannya tidak akan tinggal di kafe setelah tampil malam ini. Mereka punya tur lagi. Dan besok pagi harus naik pesawat. Mereka harus dalam kondisi prima. Selesai tampil malam ini, mereka akan langsung pulang. Citra kecewa hampir menangis. Ia sudah tidak melihat Bima lebih dari 2 minggu dan sangat merindukan senyum dan matanya. Dan sekarang begini. Kepala gadis itu bahkan mulai sakit. Alur membawakan lagu terakhir mereka, para musisi membungkuk dan lari ke belakang panggung. Selesai. Sekarang Citra tidak akan bertemu Bima untuk waktu yang lama. Aku harus pergi, desah Citra. Serius, malam masih panjang. Sebentar lagi Gali dan Tania datang, pasti seru. Tinggallah. Kepalaku sakit. Ya sudah, kalau begitu. Citra memanggil taksi dan keluar menunggu mobil di teras. Hari sudah sangat larut. Dari dalam kafe terdengar musik yang sayup-sayup. Di teras, Citra sendirian. Tiba-tiba, pintu terbuka, dan di samping Citra muncul. Dia, pengagum yang memaksa yang mengganggunya sepanjang malam, sekarang ia lebih kurang ajar lagi. Oh, ratuku, pria itu berkata. Ia mendekat sekali pada gadis itu, menghembuskan bau keringat dan alkohol. Pengagum yang tidak menyenangkan itu jelas mengawasinya, karena itulah ia sekarang berada di teras. Citra merasa cemas. Dan ketika pria itu dengan seenaknya merangkul pinggangnya, gadis itu benar-benar ketakutan. Pria ini sudah minum sangat banyak, tetapi ia kuat, sangat kuat. Ia bisa melakukan apa saja padanya sekarang. Dan di sekeliling, tidak ada siapa-siapa. Meminta tolong tentu saja tidak ada gunanya. Menjauh, Citra mendorong pria itu dengan kasar. Ia tidak boleh melihat bahwa pria itu telah menakutinya. Wah, kamu galak juga. Pengagum itu tersenyum lebih lebar dan bergerak lagi ke arah Citra. Aku suka yang seperti ini. Citra sadar ia harus lari. Ia berbalik dan lari, tetapi pria itu mengejarnya dalam sekejap. Ia bahkan belum sampai di tempat parkir. Pria itu mencengkeram lengannya dengan kuat dan tegas. Matanya sekarang menyala dengan amarah. Sepanjang malam kau menggodaku, mengibaskan ekormu di depanku. Sekarang menolak? Tidak bisa. Pria itu menyeret Citra ke mobil yang terparkir di sana. Mungkin itu mobilnya. Citra meronta, tetapi usahanya tidak berpengaruh apa-apa. Rasa ngeri melumpuhkan tubuhnya. Memikirkan apa yang mungkin terjadi padanya membuatnya mual, dan saat itu, keajaiban terjadi. Citra bahkan tidak langsung sadar apa yang terjadi. Pria itu tiba-tiba melonggarkan cengkeramannya, dan sesaat kemudian sudah tergeletak di tanah. Ia dilumpuhkan oleh seorang pemuda berjaket kulit hitam. Citra! Seru pemuda itu terkejut, melirik gadis itu. Itu Eko, salah satu anggota Alur. Bukan Bima, tentu saja, tetapi tetap saja, sebuah kebetulan yang luar biasa membahagiakan. Citra saat itu siap mencium penyelamatnya. Pria itu mengerang dan meronta di tanah, ditindih oleh lutut Eko. Menghadapi pemuda yang kuat tidak semudah menghadapi gadis yang rapuh. Beberapa detik kemudian,
yang lain datang, termasuk Bima. Akhirnya Citra melihatnya, meskipun dalam keadaan yang aneh. Anggota alur terkejut mengenali Citra. Kami lihat dari teras ada orang yang menyeret seorang gadis ke mobilnya, tapi tidak menyangka itu kamu, Eko menyuarakan pendapat semua orang. Sekarang teman-temannya membantunya menahan pengagum Citra. Kamu tidak apa-apa. Bima, gadis itu merasakan kehangatan telapak tangannya, tersenyum lebar. Aku baik-baik saja, akunya. Dan itu adalah kebenaran yang murni. Pasti takut, ya? Sedikit, Citra mengangguk. Dan baru saat itulah ia merasa tubuhnya mulai gemetar hebat. Mungkin kesadarannya perlahan-lahan mulai menyadari bahaya apa yang baru saja ia hindari. Dan saat itu taksinya datang. Itu taksiku. Aku harus pulang, kata gadis itu terbata-bata. Dan Bima memeluknya erat dengan lengannya yang hangat dan kokoh. Ia mencoba menenangkan gemetarannya, dan itu benar-benar menenangkan. Citra bersandar padanya, menghirup aromanya dengan dalam. Di tanah, tergeletak pria yang baru saja ingin menyeretnya ke mobilnya. Dan dia merasa seperti di surga ketujuh. Kamu tidak boleh sendirian sekarang, Bima menggelengkan kepala. Lalu ia berpaling pada teman-temannya. Aku akan mengantarnya. Lalu bagaimana dengan orang ini? Tanya Eko, menunjuk pria yang masih tergeletak di tanah. Biarkan saja. Dia sudah tidak bisa berdiri. Biarkan saja dia di sana, Bima melambaikan tangan. Kemudian, mereka berada di dalam taksi. Bima memeluk Citra dalam pelukannya yang kuat, mengelus punggung dan bahunya, mengatakan sesuatu yang menenangkan. Ia begitu bisa diandalkan, begitu akrab. Gadis itu dengan sadar menikmati momen indah itu. Betapa ia berharap perjalanan ini akan sangat panjang. Tetapi rumah kontrakan yang disewa ayahnya untuk Citra berada sangat dekat. Apa kamu sangat ingin pulang sekarang? Tanya Bima ketika mobil berhenti di depan gedung yang dituju. Citra menggelengkan kepala. Justru ia sama sekali tidak ingin pulang. Ke pinggir jalan yang rindang itu, Bima memerintahkan sopir taksi. Lalu ia berpaling pada Citra. Kamu tidak keberatan jalan-jalan sebentar, kan? Kamu tidak boleh sendirian sekarang. Pada saat itu, Citra bersyukur pada takdir yang telah mengirimkan pengagum mabuk itu. Karena jika bukan karena dia, Bima tidak akan mengajaknya berjalan-jalan di malam hari. Awalnya mereka berjalan dalam diam di sepanjang jalan yang diterangi lampu, berpegangan tangan seperti dua orang yang sedang jatuh cinta. Sesekali mereka saling tersenyum. Itu adalah momen kebersamaan yang luar biasa. Citra semakin sadar bahwa Bima adalah orang yang paling dekat dan akrab baginya. Gadis itu tahu bahwa ia akan mengingat jalan-jalan ini, setiap detiknya, seumur hidupnya, dan kemudian tiba-tiba terjadi sesuatu yang sama sekali tidak terduga. Bima berhenti, membalikkan Citra menghadapnya. Bolehkah aku menciummu? Tanya pria itu, menatap lurus ke mata teman kencannya yang kebingungan. Ia begitu serius dan jelas gugup, sesuatu yang belum pernah Citra lihat pada Bima. Gadis itu merasa seolah salah dengar. Untuk berjaga-jaga, Citra mengangguk setuju. Dan Bima menciumnya. Mereka berdiri berpelukan di jalanan malam, berciuman di bawah cahaya lampu jalan. Sunyi dan tidak ada orang lain di sekitar. Semua ini terasa terlalu fantastis dan tidak nyata. Dan kemudian ada percakapan panjang. Bima yang lebih banyak bicara, Citra hanya mendengarkan. Mendengarkan dan tersenyum, tidak percaya bahwa ini benar-benar terjadi padanya. Aku sudah lama sadar bahwa kamu adalah orangku sepenuhnya. Bima memeluk Citra dengan lembut, mendekapnya. Aku belum pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya. Awalnya aku hanya suka mengobrol denganmu, memandangmu dan berpikir, gadis yang baik, pintar, peka, dan baik hati. Lalu tiba-tiba aku sadar. Aku mulai merindukanmu saat lama tidak bertemu denganmu. Aku merasa kekuranganmu. Itu adalah sebuah penemuan bagi Bima. Tentu saja ia pernah berkencan dengan gadis-gadis, pernah punya hubungan asmara yang singkat dan penuh gairah. Tetapi tidak ada satupun dari mereka yang membangkitkan perasaan dan emosi sebanyak Citra, seorang gadis pendiam dari kelompok teman yang sama. Segera aku memandangmu dengan cara yang sama sekali berbeda. Aku semakin menyukaimu.
Aku sadar bahwa tidak ada orang lain sepertimu. Aku kenal banyak gadis, tetapi mereka berbeda, sama sekali berbeda. Tapi kamu, aku selalu merasa sangat baik dan nyaman bersamamu. Kamu benar-benar istimewa. Pengakuan-pengakuan itu membuat kepala Citra pusing. Benarkah semua ini terjadi padanya? Bima mengucapkan kata-kata seperti itu, kata-kata yang membuatnya ingin menangis dan tertawa sekaligus. Citra tidak tahu harus menjawab apa. Semua kata terasa tidak cukup ekspresif. Sebagai gantinya, ia semakin erat memeluk dada Bima, dan Bima mengelus kepalanya seperti anak kucing sambil tersenyum. Tentu saja ia mengerti segalanya dari reaksinya. Sejak saat itu, mereka bukan lagi individu yang terpisah, melainkan menjadi satu kesatuan, sepasang kekasih. Ya, sepasang kekasih. Citra merasa pada saat itulah bahwa sekarang mereka bersama. Belakangan, gadis itu mengaku pada Bima bahwa ia jatuh cinta padanya pada pandangan pertama, tetapi tidak menunjukkan perasaannya karena yakin hubungan mereka tidak akan berhasil. Kenapa? Bima benar-benar terkejut. Yah, di sekitarmu selalu ada begitu banyak teman, begitu banyak gadis cantik. Aku merasa di antara mereka aku seperti tikus abu-abu. Justru aku tidak melihat sinyal apapun darimu, Bima tersenyum. Aku tahu apa yang dilakukan gadis-gadis saat mereka menyukai seorang pria. Mereka berusaha selalu berada di dekatnya, menggoda, malu-malu. Tapi kamu bersikap sama sekali berbeda. Aku tidak bisa menduga bahwa aku menyukaimu, dan jika aku memerhatikan sesuatu, aku takut merusak persahabatan kita. Kita mengobrol dengan begitu baik dan santai. Aku tidak ingin menunjukkan simpatiku dan mempertaruhkan hubungan itu. Tidak semua hal di antara Citra dan Bima selalu mulus. Mereka saling mengenal lebih dekat, beradaptasi, belajar untuk bersama. Tetapi secara umum, di samping Bima, Citra merasa sama sekali berbeda, dicintai, cantik, terlindungi, dan perasaan itu sangat ia sukai. Bima merawatnya. Cintanya diekspresikan dalam bentuk perhatian dan perlindungan. Mereka hampir seumuran, tetapi Bima bersikap seolah ia jauh lebih tua, mengambil tanggung jawab, menyelesaikan semua masalah penting. Citra lama tidak bisa percaya bahwa Bima benar-benar bersamanya sekarang. Itu luar biasa. Begitu lama ia memimpikan hal seperti itu, membayangkan gambaran serupa di kepalanya, tetapi yakin itu tidak akan pernah terjadi. Dan sekarang, Sinta, ternyata, sudah menduga kemungkinan seperti ini. Aku lihat cara Bima memandangmu. Awalnya kukira aku salah, tapi ternyata benar. Aku senang untuk kalian. Kenapa aku tidak memerhatikan apa-apa? Citra heran. Kamu memang tidak terlalu perhatian pada detail. Sinta tertawa, dan dia menyembunyikan perasaannya dengan baik. Tidak terlalu perhatian pada detail kata-kata Sinta yang diucapkan bertahun-tahun lalu, sekarang tiba-tiba muncul dengan jelas di benak Citra, ternyata sahabatnya benar. Dulu Citra tidak memerhatikan apa-apa, dan sekarang ia melewatkan segalanya. Wanita itu sedang berjalan melewati sebuah taman kota. Di bangku itu, ia dan Bima menghabiskan banyak waktu, tertawa, berciuman, menikmati masa muda dan kebersamaan. Dunia saat itu tampak cerah, sederhana, hangat, karena mereka saling memiliki. Bima dengan antusias menceritakan rencananya tentang band. Musik semakin membuatnya bergairah. Mata pemuda itu berbinar ketika ia membahas prospek band rocknya dengan Citra. Itu adalah buah karyanya, yang ia harapkan besar. Citra senang karena kekasihnya memiliki sesuatu yang memberinya energi dan mendorongnya untuk maju. Terlebih lagi, Alur menjadi band yang semakin populer di kota. Citra mendukung Bima. Ia merasa Bima benar-benar akan menjadi bintang, begitu berbakat, begitu bersemangat. Mereka sudah diterima oleh publik. Selanjutnya puncak-puncak baru. Bekerja sesuai jurusannya sebagai pengacara, Bima tidak berniat. Ia berkali-kali mengatakan bahwa itu semua terlalu membosankan dan rutin baginya. Citra setuju. Memang, kekasihnya adalah orang yang kreatif. Ia perlu berkembang sebagai musisi rock, menaklukkan puncak-puncak baru. Membayangkan Bima saat itu dalam kemeja putih, celana bahan, di kantor, sungguh tidak mungkin. Dan kemudian,
Kemudian terjadi sebuah peristiwa yang mengubah segalanya. Itu terjadi pada saat yang paling tidak tepat. Baik Bima maupun Citra akan menyelesaikan kuliah mereka. Di depan mata ada skripsi, praktik kerja, ujian negara, mencari pekerjaan, begitu banyak hal. Dan saat itu Bima mendapat tawaran yang sangat menarik, tawaran yang biasanya tidak ditolak. Bisa dibilang, tawaran yang menentukan nasib. Video penampilan Alur di internet diperhatikan oleh seorang produser terkenal dari Jakarta. Ia sendiri yang mencari informasi tentang vokalis band itu, entah bagaimana menemukan kontaknya, dan suatu hari ia menelepon Bima. Awalnya Bima bahkan tidak mengerti apa yang terjadi, mengira ada yang mengerjainya atau mungkin penipu sedang beraksi. Sulit dipercaya. Tiba-tiba ada yang menelepon dan mengatakan ingin membentuk band baru dengan partisipasinya, dan bukan di sembarang tempat, tetapi di ibu kota. Dan yang akan mengurus semuanya adalah orang yang namanya sering muncul di media. Anak didiknya biasanya menjadi bintang papan atas. Ribuan penonton di seluruh negeri, honor yang fantastis, tur, panggung besar. Bima memimpikan hal itu, dan ia pantas mendapatkan nasib seperti itu. Citra tahu pasti. Ia senang ketika pemuda itu memberitahunya kabar itu. Kamu sudah begitu lama berjuang untuk ini luar biasa. Kamu akan berhasil, aku tahu pasti. Lagu-lagumu, mereka istimewa, kamu sendiri sangat berbakat. Itu semua benar, Bima tersenyum. Tapi, mengerti, kan? Aku diundang sendirian. Bagaimana dengan teman-temanku? Berkat merekalah Alur ada. Kita melakukan semuanya bersama, bekerja keras. Dan sekarang begini. Jika aku pergi, band ini akan bubar. Aku mengerti, Citra menggelengkan kepala. Ia baru sadar bahwa pilihan yang dihadapi Bima jauh lebih rumit dari yang terlihat pada awalnya. Tapi kamu harus maju. Pikirkan, jika kamu menjadi terkenal dan berpengaruh, nanti kamu bisa membantu teman-temanmu juga. Bima mengangguk, tetapi terlihat jelas ia masih ragu. Citra tidak bisa membiarkan kekasihnya melewatkan kesempatan seperti itu karena keraguan moral. Dan ia Obratitsak Eko, salah satu anggota tetap band Alur. Ia adalah pria yang jujur dan tulus, ramah, tanpa kepura-puraan. Citra sepenuhnya mempercayainya. Gadis itu menceritakan pada Eko apa yang terjadi pada Bima. Awalnya Eko sangat senang, lalu, menyadari bahwa Alur akan berakhir, ia menggelengkan kepala dengan sedih. Tetapi Eko tetap melakukan apa yang diharapkan Citra. Dialah yang meyakinkan Bima bahwa ia sama sekali tidak boleh menolak kesempatan seperti itu. Bima merasa jauh lebih lega setelah berbicara dengan anggota band lainnya. Mereka dengan suara bulat meyakinkan vokalis mereka bahwa ia harus menerima tawaran itu. Mereka adalah teman sejati, tidak ada iri hati, tidak ada satupun celaan. Citra mengerti bahwa sekarang ia dan Bima akan lebih jarang bertemu. Bima harus tinggal dan bekerja di Jakarta, mungkin. Dan ia juga akan pindah ke ibu kota, lebih dekat dengan kekasihnya. Bima mengatakan bahwa begitu ia bisa, ia pasti akan menyelesaikan masalah tempat tinggal. Ia berkata begitu, berarti akan ia lakukan. Tetapi tidak langsung. Awalnya ia akan tinggal bersama anggota band lain di sebuah rumah di pinggiran kota, berlatih dari pagi hingga malam, beradaptasi satu sama lain. Itu akan menjadi periode yang berat dan cukup panjang. Produser sudah memperingatkan Bima tentang itu. Tetapi proyek itu menjanjikan kesuksesan yang besar, dan prospek itu menjadi bintang penunjuk jalan bagi Bima. Ia siap untuk sementara waktu melupakan segalanya, dan hanya bekerja keras dari fajar hingga senja. Terlebih lagi, ini tentang hal yang ia cintai, musik. Citra senang untuk kekasihnya, tetapi juga khawatir. Ini adalah ujian nyata bagi hubungan mereka. Mereka tidak akan bisa bertemu untuk beberapa waktu. Dan di Jakarta, begitu banyak gadis cantik dan berbakat. Bagaimana jika Bima? Tentu saja selama hubungan mereka, Bima telah berkali-kali membuktikan kekuatan perasaannya, kesetiaannya. Penggemarnya ada di sini juga, tapi tetap saja, siapa tahu. Citra berusaha mengusir pikiran cemas. Pada Bima, ia hanya mengatakan bahwa ia akan sangat merindukannya. Bima memeluknya, meyakinkannya bahwa ia juga tidak bisa membayangkan bagaimana akan hidup tanpanya,
berjanji akan terus berkomunikasi. Pria itu sudah bersiap-siap untuk berangkat. Ia menyelesaikan urusan di universitas, tidak mudah untuk mengatur ujian dan sidang skripsi lebih awal, tetapi Bima berhasil. Koper sudah dikemas, bahkan tiket sudah di tangan. Dan saat itu, Citra awalnya bahkan tidak mau melakukan tes kehamilan. Terlambat datang bulan, itu sering terjadi padanya. Tetapi kemudian, suatu pagi, ia merasa mual. Citra menghabiskan setengah jam di kamar mandi. Belum pernah dalam hidupnya ia merasa seperti itu. Keracunan? Tapi keesokan paginya, semuanya terulang. Saat itulah gadis itu sadar, ia tidak bisa mengabaikan gejala seperti itu. Citra langsung pergi ke apotek di sudut jalan, membeli alat tes, dan tanpa menunda, melakukannya di kamar mandi. Kemudian ia, dengan mata terbelalak, menatap dua garis tebal yang jelas. Wow! Emosi pertama adalah kegembiraan. Ia dan Bima akan punya anak. Betapa bahagianya. Memang terlalu dini, tapi tidak apa-apa, mereka akan mengatasinya. Dan kemudian tiba-tiba Citra berpikir tentang kekasihnya yang minggu depan akan terbang ke kehidupan baru. Ia tidak akan ada di sampingnya, tidak akan membantunya dengan anak. Lalu apa yang harus dilakukan? Malam itu, Citra dan Bima berjalan-jalan di kota. Bima memegang tangannya dan berbagi kesan tentang apa yang terjadi padanya. Merinding rasanya. Aku merasa seperti pahlawan dalam film tentang kebangkitan seorang bintang. Bima dalam suasana hati yang baik. Dalam pikirannya, ia sudah berdiri dengan gitar di bawah sorotan lampu di panggung besar. Ia punya begitu banyak ide, begitu banyak rencana. Tidak mudah bagi Citra untuk mengakuinya tentang apa yang ia ketahui pagi itu, tetapi ia harus melakukannya. Senyum bahagia. Itulah yang pertama kali Citra lihat ketika ia menceritakan semuanya pada Bima. Ia senang. Dan hati gadis itu langsung terasa lega. Kehamilan itu ternyata datang pada saat yang tidak tepat. Namun, Bima tulus senang mengetahui bahwa ia akan menjadi seorang ayah. Ini keajaiban, katanya, sambil memeluk Citra. Bagaimana perasaanmu sekarang? Seperti biasa. Hanya mual di pagi hari. Selebihnya tidak ada perubahan. Kemudian mereka berjalan dalam diam di jalanan kota, masih berpegangan tangan, tetapi masing-masing memikirkan hal sendiri. Citra dengan saksama mengamati wajah Bima. Ia jelas sedang membuat keputusan penting. Banyak yang harus dipikirkan. Bima akhirnya berkata, "Anak kita." Dia mengubah segalanya. Seluruh dunia akan menjadi berbeda sekarang. Kita kan orang tua sekarang, mengerti? Kita harus membuat anak kita bahagia, terlindungi, agar ia tidak kekurangan apapun. Citra menatap Bima dengan kagum. Ia sendiri belum merasakan hal seperti itu, hanya diam-diam bahagia karena ada makhluk kecil yang hidup di dalam dirinya. Bima dan Citra sekarang tinggal bersama. Bima menyewa sebuah apartemen di dekat studio tempat Alur berlatih. Sebuah apartemen studio kecil yang sempit di gedung tua. Berdua di sana terasa nyaman, tetapi tentu saja tidak bisa membawa bayi ke sana. Bahkan tidak ada tempat untuk tempat tidur bayi. Di rumah mereka makan, menonton TV, lalu tidur. Dan pagi harinya saat sarapan, Bima memberitahukan keputusannya pada Citra. Begini. Kontrak dengan produser tidak akan aku tanda tangani. Aku akan tinggal di sini. Kita akan menunggu anak kita bersama, membangun kehidupan baru. Aku harus ada di sampingmu sekarang. Sesaat, Citra merasa beban berat terangkat dari pundaknya. Bima akan tetap di sampingnya, dan bersamanya. Bersamanya tidak ada yang menakutkan. Ia akan menyelesaikan semua masalah. Ia tidak perlu menghadapi masalah dan kesulitan sendirian. Tetapi beberapa saat kemudian, Citra sadar apa arti keputusan itu bagi kekasihnya. Ia tidak boleh membiarkan Bima melepaskan mimpinya yang telah ia perjuangkan begitu lama. Tidak, Citra menggelengkan kepala. Tidak. Jangan pernah berpikir begitu, aku bisa mengatasinya. Aku akan tinggal dengan orang tuaku untuk sementara waktu. Kamu tidak boleh melepaskan kesempatan ini. Sama sekali tidak boleh. Aku bisa mengatasinya. Ini kan hanya untuk waktu yang singkat. Setahun.
2, 3 tahun paling lama. Dan setelah itu kita akan bersama lagi. Kamu akan mewujudkan mimpimu. Tidak, Bima tersenyum dan merangkul bahu Citra. Aku harus ada di sampingmu dan anak kita. Dan bukan hanya harus, aku benar-benar menginginkannya. Melewatkan momen-momen penting dalam kehidupan putra atau putriku. Bagaimana dengan karier musikmu? Bagaimana dengan penampilan, ketenaran? Itu semua kekanak-kanakan. Bima melambaikan tangan dan mencoba membuat suaranya terdengar santai. Tetapi Citra tahu bahwa ia sebenarnya sangat khawatir. Keputusan itu jelas tidak mudah baginya. Bima mengorbankan banyak hal demi dirinya dan bayi mereka, kekanak-kanakan, itu mimpimu. Bodoh sekali menolak tawaran seperti itu. Aku bisa mengatasinya, jangan khawatir. Citra belum bisa membayangkan bagaimana ia akan mengatasi semuanya sendirian, tetapi Bima tidak boleh mengetahuinya. Ia harus terbang ke Jakarta, harus menembus panggung besar. Itu mimpinya, hidupnya. Belum tentu berhasil juga, Bima menggelengkan kepala, kesuksesan tergantung pada banyak faktor, produser tidak menjanjikan apa-apa, katanya harus dicoba. Mungkin proyeknya berhasil, mungkin juga tidak. Kalau begitu cobalah, aku tidak ragu kamu akan berhasil. Itu seperti mengejar pelangi, Bima tersenyum hangat. Sedangkan kita butuh uang sekarang juga, uang dan stabilitas. Kita harus mempersiapkan diri dengan baik untuk kelahiran anak kita. Dan aku tidak mau melewatkan hari-hari pertamanya. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa diulang nanti. Dan Bima pun tinggal. Ia bekerja di sebuah firma hukum sesuai jurusannya. Orang yang membenci pekerjaan rutin itu, sekarang senang seperti anak kecil ketika diterima bekerja. Ini perusahaan yang sangat prospektif, Bima menceritakan pada Citra. Gaji bagus, ada kesempatan untuk berkembang. Tepat seperti yang dibutuhkan seorang kepala keluarga. Citra tersenyum, tentu saja, tetapi hatinya sakit. Sakit karena Bima rela berkorban sebesar itu demi dirinya. Itu adalah ujian bagi hubungan mereka, dan Bima melewatinya dengan baik. Namun, tempatnya bukan di kantor yang pengap. Anggota Alur memanggil vokalis mereka kembali, mencoba menghidupkan kembali band itu. Tetapi Bima menolak. Sekarang ia bekerja keras, tidak punya waktu untuk latihan dan pertunjukan. Dalam hidupnya muncul tujuan-tujuan yang sama sekali berbeda. Tahap itu sudah berlalu, sudah selesai, Bima menjelaskan pada teman-temannya. Aku sudah memulai babak baru dalam hidupku, sekarang aku sudah dewasa. Segera, Bima bisa menyewa apartemen yang lebih besar. Lalu ada pernikahan, tanpa kemewahan dan perayaan besar. Hanya duduk-duduk dengan teman-teman di kafe dan merayakannya. Uang dibutuhkan untuk hal lain, perlengkapan bayi tidak murah. Dan kemudian lahirlah Adit. Dan Bima menunjukkan dirinya sebagai ayah yang luar biasa, peka, perhatian, peduli. Ketika orang tua muda itu menggendong putranya, matanya bersinar dengan cahaya khusus. Citra melihat kekasihnya bahagia. Dan itu membuatnya merasa lebih baik. Banyak yang telah dilalui pasangan itu, malam-malam tanpa tidur dengan bayi, kekurangan uang, bahkan krisis hubungan. Tetapi mereka berhasil menjaga perasaan hangat satu sama lain. Keduanya telah melakukan banyak hal agar keluarga mereka sekarang begitu kuat dan rukun, semuanya berjalan lancar bagi mereka. Mereka membeli apartemen, mobil, bahkan sebuah villa, agar tidak membiarkan anak mereka di kota yang pengap sepanjang musim panas. Dan ke villa inilah Citra sekarang menuju. Ia butuh tempat untuk menghabiskan waktu. Wanita itu duduk di dalam bus yang membawanya ke kompleks villa, menatap keluar jendela dengan termenung. Matahari bersinar terang dari langit, tetapi musim gugur sudah sepenuhnya berkuasa. Pohon-pohon yang menguning, rumput yang layu, udara yang bersih dan jernih. Di ladang, beberapa bunga masih terlihat. Citra belum pernah melewati tempat ini di musim seperti ini. Semuanya terasa akrab, namun sekaligus berbeda. Aneh rasanya tidak mempercayai Bima. Mereka sudah bersama bertahun-tahun. Ia telah berkali-kali membuktikan kesetiaan dan pengabdiannya. Keputusannya untuk meninggalkan karier musisi rock dan melupakan mimpinya saja sudah cukup. Sejak saat itu, Bima sama sekali tidak pernah bermusik lagi.
Hanya ketika ia harus mencari uang untuk keluarga. Baru belakangan ini, kadang-kadang pria itu mengambil gitar tuanya, itu pun hanya untuk mengajari putranya akor-akor dasar. Bima adalah ayah yang luar biasa, penuh perhatian dan terlibat. Tetapi perilakunya sekarang, semuanya menunjukkan bahwa Bima punya seseorang. Dan sebentar lagi Citra akan punya bukti. Hanya saja, apa yang harus dilakukan setelah itu, Citra belum tahu. Bus berhenti di halte yang dituju. Citra turun. Di sini sepi sekarang, tidak seperti di musim panas. Di musim panas, anak-anak berlarian dengan sepeda, dari balik pagar terdengar obrolan dan tawa. Sekarang seolah-olah semuanya mati. Bahkan terasa sedikit menyeramkan. Citra berjalan di sepanjang jalan, di antara rumah-rumah asing itu, ada lahan milik mereka. Mereka begitu senang ketika bisa membelinya. Dengan penuh kasih sayang, mereka menata sarang mereka, membuatnya nyaman dan cocok untuk liburan keluarga. Ya, liburan, bukan perbudakan di perkebunan. Keduanya memutuskan bahwa villa itu hanya dibutuhkan untuk bersenang-senang di alam. Pandangan mereka hampir selalu sejalan. Citra membuka gerbang dengan kunci dan masuk ke halaman. Rumah itu tampak terbengkalai dan sepi. Wanita itu naik ke teras, mendorong pintu. Aneh, tetapi pintu itu tidak terkunci. Apakah mereka lupa menguncinya di bulan September saat menutup musim villa? Aneh, biasanya Bima tidak seceroboh itu. Tetapi begitu masuk, Citra langsung sadar. Rumah itu berpenghuni. Seseorang baru saja berada di sini, di atas meja ada asbak, rokok di dalamnya masih berasap. Kursi-kursi berantakan. Di tempat tidur tergeletak sebuah hoodie, jelas bukan miliknya. Dan saat itu, sebuah pikiran menusuk Citra, membuatnya berkeringat dingin. Tentu saja, bagaimana ia tidak langsung terpikir? Untuk apa Bima membawa wanita simpanannya ke apartemen? Di sana ada tetangga, banyak saksi. Tentu saja ia membawanya ke villa. Di dalam kamar-kamar tercium bau asap rokok yang bercampur dengan aroma parfum yang tajam, kulkas penuh dengan makanan. Sepertinya wanita itu menghabiskan waktu di sini secara permanen, tinggal di villa mereka. Villa yang dibeli untuk berlibur bersama anak. Sungguh sinis, tetapi sekarang tidak ada siapa-siapa di rumah, sunyi. Jelas, entah mereka pergi ke toko, atau memutuskan untuk berjalan-jalan di ladang atau hutan, menikmati cuaca musim gugur yang cerah. Betapa romantisnya. Citra berjalan cepat ke kamar besar. Disinilah mereka biasanya tinggal bertiga saat datang ke villa. Wanita itu awalnya bahkan tidak mengenali ruangan itu. Meja digeser ke dekat jendela. Bagian tengah ruangan dikosongkan untuk sebuah perangkat drum. Dari panggung, alat musik itu tampak kecil, tetapi sebenarnya memakan banyak tempat. Di tempat tidur dekat jendela tergeletak dua gitar listrik, satu putih dan satu hitam dengan garis coklat di badannya. Gitar yang satu itu Citra kenali. Itu gitar suaminya. Ia sudah lama tidak mengeluarkannya. Citra hampir lupa bagaimana bentuknya. Tetapi dulu, Bima tampil dengannya, memetik senarnya, menyanyikan lagu-lagunya yang langsung disambut oleh penonton yang antusias. Sekarang rasanya seperti itu terjadi di kehidupan lain. Citra melihat sekeliling dengan bingung. Ia sama sekali tidak menyangka akan melihat ini. Ia mengira akan menemukan barang-barang wanita di kamar, tetapi ternyata begini. Tiba-tiba dari luar terdengar suara-suara pria. Seseorang kembali ke rumah, sesaat, dan kamar itu dipenuhi orang. Citra mengenal mereka semua, Eko, Ilham, Surya, dan Bima, tentu saja Bima. Di tangannya ada sebuah kantong besar dari toko lokal. Kesanalah mereka pergi beramai-ramai. Citra. Bima tidak bisa mempercayai matanya. Kamu. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku kan baru pagi tadi mengantarmu ke stasiun. Apa yang aku lakukan di sini? Citra bertanya balik. Oh, itu cerita yang sangat panjang dan konyol, sepertinya. Nanti akan kuceritakan. Tapi pertama-tama, jelaskan apa yang terjadi di sini. Ayo kita merokok di luar, kata Eko yang pengertian, dan segera di dalam kamar hanya tersisa Citra dan Bima. Mereka berdiri berhadapan dan terdiam. Bima yang pertama kali bicara.
Ia tersenyum sedikit bersalah, menarik kursi untuk istrinya, dan ia sendiri duduk di tepi tempat tidur. Yah, mau bilang apa? Mimpiku ternyata tidak pernah meninggalkanku. Bima meraih tangan Citra. Alur ada lagi. Dan bahkan, kami bahkan punya prospek yang sangat bagus. Semuanya dimulai sekitar 3 bulan lalu. Bima ditelepon oleh seseorang dari Jakarta. Lagi-lagi produser, tetapi kali ini orang yang berbeda, namun tidak kalah terkenalnya. Ternyata ia menemukan video penampilan Alur di internet, dan karya mereka sangat menarik perhatiannya. Hampir sama seperti dulu. Bedanya, tidak seperti produser pertama, yang ini menyukai seluruh band secara keseluruhan. Ia memutuskan untuk mencari tahu nasib grup itu, mencari informasi, dan dengan kecewa mengetahui bahwa Alur sudah tidak ada lagi. Pria itu melihat potensi besar dalam band itu, dan memutuskan untuk mencoba mencari setidaknya vokalisnya. Awalnya Bima tidak mengerti apa yang diinginkan darinya, lalu ia merasa dejavu. Lagi-lagi ditelepon dari Jakarta, dan lagi-lagi dengan tawaran yang tidak bisa ditolak. Produser itu mengundang mereka ke sebuah acara televisi. Awalnya hanya acara biasa. Idenya adalah, musisi yang tidak terlalu populer datang ke studio, menunjukkan karya mereka, lalu para bintang memberikan saran, dan lagu-lagu mereka pun mulai terdengar dengan cara yang sama sekali baru. Mereka harus bolak-balik ke Jakarta untuk latihan, rekaman, dan penampilan. Itulah sebabnya perjalanan dinas Bima menjadi lebih sering. Ia menjelaskan kepergiannya sebagai perjalanan bisnis. Pemenang acara ini akan mendapatkan kontrak dengan pusat produser terkenal, mengerti? Dan itu sudah 100% sukses. Dan kami sudah di final. Semua tanda menunjukkan bahwa kami yang akan menjadi pemenang. Tapi bahkan jika tidak, kami sudah diperhatikan, kami sudah menunjukkan diri, menarik perhatian orang-orang penting, kami sudah ditawari kontrak. Bima bahkan harus berhenti dari pekerjaannya setelah menjadi jelas bahwa semuanya menjadi sangat serius. Yang lain juga melakukan hal yang sama. Mereka sudah dibayar untuk partisipasi dalam acara itu, jadi keluarga mereka tidak merasakan perubahan apapun dalam hal keuangan. Kami memutuskan untuk tidak memberitahu siapapun dulu, lanjut Bima. Awalnya sepertinya ini semua main-main, tidak perlu dibicarakan. Lalu kami memutuskan untuk membuat kejutan. Mengejutkan, menginspirasi, membuat sensasi. Acaranya akan segera tayang. Aku harap kami akan menjadi pemenang. Kami ingin langsung membahagiakan orang-orang terdekat dengan kemenangan, dengan juara pertama, dan, menceritakan perubahan ini ketika sudah ada kepastian. Citra menatap suaminya dan tersenyum. Kecurigaannya sendiri sekarang terasa konyol. Ia sudah membayangkan bagaimana akan mengecewakan Rina, yang yakin bahwa Bima telah mengonfirmasi teorinya yang rapi bahwa semua suami selingkuh, tetapi Bima, ia hanya melanjutkan perjalanannya menuju mimpinya. Ia harus untuk sementara waktu berubah menjadi pengacara yang serius dan kepala keluarga yang bertanggung jawab. Tetapi takdir, sepertinya, tidak bisa dihindari. Aku sangat bahagia untukmu, Citra menatap lurus ke mata suaminya. Kamu tidak bisa membayangkan betapa bahagianya aku untukmu. Aku tahu, Bima tersenyum.